Ada sebuah paradoks dalam spiritualitas yang belum banyak dipahami. Kita diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kaya, Maha Kuasa, yang tidak membutuhkan apapun. Lalu, mengapa kita datang kepadanya dengan daftar permintaan seolah-olah kita hendak mengisi kekosongan dalam dirinya? Apa sebenarnya esensi doa? Dan mengapa pemahaman yang salah tentang esensi ini justru membuat doa kita tidak nyambung dengan semesta? Tuhan tidak butuh doa Anda. Penjelasan yang akan mengubah cara Anda berdoa selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Anda, jiwa-jiwa yang sedang belajar untuk tidak lagi meminta pada semesta, melainkan menyatu dengan frekuensinya. Segala puji bagi Al-Ghani, Sang Maha Kaya, yang tak tersentuh oleh pujian, namun senantiasa melimpahkan rahmat-Nya tanpa henti. Syukur kita panjatkan karena hari ini kita diberikan keberanian untuk meruntuhkan mentalitas pengemis dalam doa dan bangkit sebagai hamba yang selaras dengan irama ilahi. Sahabat-sahabat pencinta kebenaran, hari ini kita akan membongkar sebuah konsep yang mungkin terdengar kontroversial, tapi ini adalah kunci utama yang membedakan doa yang sekadar ritual bibir dengan doa yang menjadi kekuatan transformatif dalam hidup. Judulnya, Tuhan tidak butuh doamu. Saya tahu ini terdengar keras, bahkan mungkin menyinggung, tapi izinkan saya membawa Anda pada sebuah penjelasan yang jika dipahami akan membebaskan Anda dari beban doa yang tidak terjawab dan membawa Anda pada pengalaman berdoa yang penuh kuasa. Mari kita kalibrasi antena hati kita bersama-sama. Bagian 1. Keliru memahami sifat Tuhan. Kita seringkali secara tidak sadar memproyeksikan sifat-sifat manusia kepada Tuhan. Manusia butuh dipuji. Manusia butuh dikasihani, manusia butuh pengakuan, manusia butuh pemberian. Lalu kita datang kepada Tuhan dengan mentalitas yang sama. Ya Allah, pujian ini untukmu, seolah Tuhan lapar pujian. Ya Allah, kasihanilah hamba-Mu yang lemah ini, seolah Tuhan perlu diingatkan untuk berbelas kasih. Ya Allah, aku persembahkan ibadahku untukmu, seolah Tuhan mendapatkan keuntungan dari ibadah kita. Ini adalah kesalahan fundamental. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 6, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang berjihad atau berjuang, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Lihat kalimat terakhir, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalam Quran Surah Muhammad ayat 11 lebih eksplisit lagi. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Allah adalah Al-Ghani, Maha Kaya, As-Somad, tempat bergantung segala sesuatu, dan Dia sendiri tidak bergantung kepada siapapun. Jadi, jika Allah tidak membutuhkan pujian kita, tidak membutuhkan pengakuan kita, tidak membutuhkan persembahan kita, lalu untuk apa doa dan ibadah itu ada? Bagian 2. Tujuan sejati doa bukan untuk memenuhi kekosongan Tuhan, tapi untuk menyelaraskan diri kita. Inilah titik balik pemahaman kita. Bayangkan Anda memiliki sebuah radio yang sangat canggih. Radio ini bisa menangkap siaran dari stasiun pemancar yang memancarkan musik yang indah, berita yang mencerahkan, kebijaksanaan yang mendalam. Tapi radio Anda rusak. Ia hanya menangkap frekuensi bising, suara dengung, dan gangguan. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda menyetel radio itu. Anda menalanya.
Anda menyelaraskan frekuensi internal radio Anda dengan frekuensi eksternal pemancar yang jernih. Doa, pada hakikatnya, adalah tindakan menyetel diri. Allah adalah pemancar abadi yang senantiasa memancarkan frekuensi cinta, kebaikan, kelimpahan, kesehatan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Siarannya tidak pernah berhenti, 24 jam, 7 hari seminggu, dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Masalahnya bukan pada pemancar, masalahnya ada pada receiver kita, pada radio diri kita. Doa yang sejati bukanlah aktivitas memberitahu Tuhan tentang kebutuhan kita, seolah-olah Tuhan belum tahu. Dia yang lebih dekat dari urat leher kita, lebih tahu dari diri kita sendiri. Doa yang sejati adalah aktivitas menyelaraskan frekuensi hati, pikiran, dan jiwa kita dengan frekuensi ilahi. Bagian 3. Bentuk doa yang menyetel versus doa yang menuntut. Mari kita bedakan. Doa model menuntut, receiver rusak. Isi, daftar permintaan, keluhan, pengaduan. Frekuensi yang dipancarkan, aku kurang, aku tak punya, aku menderita, tolonglah aku. Analogi, berteriak kepada pemancar, hei, aku tidak bisa dengar musikmu, salah kamu, perbaiki sinyalmu. Padahal antena radiolah yang patah. Hasilnya, alam semesta yang adalah cerminan getaran kita memantulkan kembali frekuensi kekurangan dan penderitaan itu. Hasilnya, masalah seolah bertambah. Doa model menyetel, mengkalibrasi receiver. Isi, ucapan syukur, pengakuan akan kemahabaikannya, penyerahan diri, keheningan untuk mendengar. Frekuensi yang dipancarkan, aku telah diberi, aku telah dicukupkan, aku merasakan kehadiranmu, aku berserah pada kebijaksanaanmu. Analogi, dengan tenang memeriksa radio, membersihkan antena, memutar knob dengan lembut hingga menemukan frekuensi yang jernih. Fokusnya pada perbaikan alat penerima. Hasilnya, ketika receiver atau diri kita selaras dengan pemancar atau sumber, kita mulai menangkap siaran ilahi. Intuisi muncul, jalan keluar terlihat, keajaiban-keajaiban kecil terjadi, dan rasa berkecukupan mengalir. Kita tidak lagi minta, karena kita sudah menerima siaran kelimpahan itu. Bagian 4. Contoh konkret dalam praktik. Contoh doa untuk rizki. Model tuntutan. Ya Allah, berikan aku rizki yang banyak. Aku sedang kesulitan, hutangku menumpuk. Frekuensi, kekurangan, kepanikan, korban. Model penyetelan. Ya Allah, terima kasih atas rizki yang telah Kau alirkan melalui nafasku, melalui pikiranku, melalui kesempatan yang Kau beri hari ini. Aku percaya, sebagai sumber segala rizki, Engkau telah mencukupkanku. Bimbing aku untuk melihat dan mengambil rizki yang telah Kau sediakan. Frekuensi, syukur, kepercayaan, keterbukaan. Contoh doa untuk kesembuhan. Model tuntutan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Aku tak tahan dengan rasa sakit ini. Frekuensi, penderitaan, identitas sebagai orang sakit. Model penyetelan. Ya Allah, dalam nama-Mu yang maha menyembuhkan, aku merasakan kesehatan-Mu mengalir dalam setiap sel darahku. Aku bersyukur untuk tubuh yang memiliki mekanisme penyembuhan alami dari-Mu. Aku berserah pada proses penyembuhan-Mu yang sempurna. Frekuensi, penyatuan dengan sumber sehat, syukur, penyerahan. Perhatikan pergeserannya, dari memfokuskan pada masalah, menjadi memfokuskan pada sumber solusi. Dari meminta Tuhan mengubah keadaan, menjadi membiarkan Tuhan mengubah persepsi dan kesadaran kita tentang keadaan. Bagian 5. Doa Nabi sebagai contoh ideal. Lihatlah doa Nabi Ibrahim dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 78-82.
yaitu Tuhan yang telah menciptakanku, maka dialah yang menunjukiku. Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Apakah ini daftar permintaan? Tidak. Ini adalah pengakuan dan penegasan hubungan. Nabi Ibrahim sedang menyetel dirinya dengan menyadari dan mengucapkan sifat-sifat Tuhan dalam konteks hidupnya. Sang Pencipta, Sang Pemberi petunjuk, Sang Pemberi rezeki, Sang Penyembuh, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pengampun. Doa seperti ini bukan meminta, tapi membangun realitas spiritual di mana semua kebaikan itu sudah diakui sebagai kebenaran yang datang dari sumber yang satu. Atau doa Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini bukan doa minta keluar dari ikan. Ini adalah doa pengakuan ketuhanan dan pengakuan kesalahan diri. Ini adalah penyetelan total. Dan hasilnya, keselarasan itu sendiri yang membebaskannya. Bagian 6. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana mengubah cara berdoa Anda mulai sekarang? 1. Awali dengan diam dan dengarkan. Sebelum mulut Anda bicara, diamkan pikiran Anda. Rasakan kehadiran yang maha hadir. Ini seperti mendekatkan telinga ke speaker sebelum menyetelnya. 2. Ucapkan syukur, bukan kekurangan. Mulailah dengan mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah ada, sekecil apapun. Syukur adalah frekuensi tertinggi. Ia segera menyambungkan Anda ke siaran kelimpahan. 3. Akui sifat-sifat Tuhan yang relevan. Jangan minta disembuhkan, tapi akui bahwa Dia Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Jangan minta rezeki, tapi akui bahwa Dia Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki. Dengan mengakui sifatnya, Anda menyelaraskan diri dengan sifat itu. 4. Berdoalah untuk menjadi, bukan untuk mendapatkan. Daripada, Ya Allah, berikan aku ketenangan. Ucapkan, Ya Allah, jadikanlah aku saluran ketenangan-Mu. Biarkan ketenangan-Mu mengalir melalui diriku. Ini menggeser Anda dari posisi pengemis menjadi saluran. 5. Akhiri dengan penyerahan total atau tawakal. Ya Allah, aku telah menyetel hatiku kepadamu. Aku percaya pada kebijaksanaan-Mu yang sempurna. Jadikanlah apa yang terbaik untukku menurut-Mu. Ini adalah melepas tombol kontrol dan membiarkan frekuensi yang telah disetel itu bekerja. Penutup, doa sebagai seni penyelarasan. Jadi sahabatku, Tuhan tidak butuh doamu, bukanlah pernyataan untuk menjauhkan Anda darinya. Justru sebaliknya, ini adalah undangan yang sangat dalam untuk berhubungan dengannya pada tingkat yang lebih hakiki. Bukan sebagai anak kecil yang merengek meminta permen kepada ayahnya, tapi sebagai kekasih yang ingin menyelaraskan nadanya dengan Sang Kekasih Agung. Tuhan tidak butuh kita mengingatkannya akan masalah kita. Tuhan butuh, dalam tanda kutip, kita mengingatnya dalam setiap helaan nafas kita, sehingga kita bisa menangkap musik surgawi yang selalu Dia perdengarkan. Doa bukanlah alat untuk mengubah Tuhan. Doa adalah alat untuk mengubah diri kita agar mampu menerima yang sudah Tuhan sediakan. Mulai malam ini, saat Anda bersujud, jangan datang dengan daftar permintaan. Datanglah dengan antena hati yang terbuka, dengan keinginan tulus untuk menyetel diri, dan dengan keyakinan bahwa begitu Anda selaras, segala yang Anda perlukan akan mengalir menemukan jalannya kepada Anda.
Karena saat Anda berdoa untuk menjadi saluran kedamaian, Anda tidak perlu lagi meminta kedamaian. Anda akan menjadi kedamaian itu sendiri. Dan disitulah keajaiban sejati terjadi. Allah tidak membutuhkan doa-doa kita, tapi kitalah yang sangat-sangat membutuhkan untuk menjadi doa yang hidup dalam setiap tindakan kita. Ya Allah, Sang Laha Pemancar Kedamaian, ampunilah kami yang selama ini mengira Engkau jauh, sehingga kami harus berteriak dalam doa kami. Jernihkanlah receiver hati kami dari kebisingan ego dan ketakutan, agar kami mampu mendengar bisikan petunjuk-Mu dalam keheningan. Jadikanlah hidup kami sebagai doa yang terus mengalir, selaras dengan frekuensi cinta dan kemurahan-Mu. Selaraskan dirimu, dengarkan, dan terimalah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyetel diri bersama Denyar Semesta. Tetaplah selaras, tetaplah bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.